Spektrofotometer UV Vis. Spektrofotometer UV Vis adalah alat yang digunakan untuk mengukur absorbansi atau transmitansi suatu sampel pada rentang panjang gelombang ultraviolet atau UV dan sinar tampak atau vis. Langkah-langkah umum dalam menggunakan spektrofotometer UV Vis: yang pertama, siapkan sampel. Sampel harus dilarutkan dalam pelarut yang sesuai dan dimasukkan ke dalam kuvet. Kedua, kalibrasi alat. Lakukan kalibrasi alat dengan menggunakan larutan standar. Ketiga, pilih mode pengukuran. Pilih mode pengukuran yang sesuai, yaitu absorbansi atau transmitansi. 4. Atur panjang gelombang. Atur panjang gelombang yang sesuai dengan senyawa yang akan dianalisis. 5. Lakukan pengukuran. Masukkan kuvet berisi sampel ke dalam spektrofotometer dan tekan tombol start. Catat hasil pengukuran, yaitu nilai absorbansi atau transmitansi, lalu analisis data. Fungsi dari bagian alat. 1. Sumber cahaya, lampu deuterium untuk rentang panjang gelombang UV 190-350 nanometer. Lampu tungsten untuk rentang panjang gelombang vis 350-800 nanometer. Yang kedua, monokromator digunakan untuk memilih panjang gelombang cahaya yang diinginkan, terdiri dari celah, kisi difraksi, dan lensa. Yang ketiga, kuvet, wadah untuk menampung sampel yang akan diukur, terbuat dari bahan kaca, plastik, atau kuarsa. Yang keempat, detektor, mendeteksi intensitas cahaya yang telah melewati sampel. Ada dua jenis detektor, fotodioda dan tabung fotomultiplier. Selanjutnya ada perekam, mencetak atau menampilkan hasil pengukuran dalam bentuk spektrum, bisa berupa grafik atau tabel. Yang keenam, kompartemen sampel, ruang untuk menempatkan kuvet. Lalu ada sistem kontrol, digunakan untuk mengatur panjang gelombang, mode pengukuran, dan parameter lainnya. Layar display menampilkan informasi seperti panjang gelombang, absorbansi, transmitansi, dan spektrum. Berikut adalah penjelasan singkat tentang fungsi masing-masing bagian. Sumber cahaya itu menghasilkan cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Monokromator memilih panjang gelombang cahaya yang diinginkan. Kuvet menampung sampel yang akan diukur. Detektor mendeteksi intensitas cahaya yang telah melewati sampel. Perekam mencetak atau menampilkan hasil pengukuran. Kompartemen sampel, ruang untuk menempatkan kuvet. Sistem kontrol mengatur panjang gelombang, mode pengukuran, dan parameter lainnya. Layar display menampilkan informasi seperti panjang gelombang, absorbansi, transmitasi, dan spektrum. Selain bagian-bagian utama di atas, spektrofotometer UV Vis juga dilengkapi dengan beberapa aksesoris seperti software untuk mengolah data dan analisis spektrum, printer untuk mencetak hasil pengukuran, kuvet holder untuk menjaga kuvet tetap pada tempatnya. Selanjutnya ada kalibrasi spektrofotometer UV Vis. Parameter yang dikalibrasi pada spektrofotometer UV Vis: yang pertama, akurasi panjang gelombang, memastikan bahwa alat tersebut membaca panjang gelombang dengan tepat. Yang kedua, akurasi absorbansi, memastikan bahwa alat tersebut mengukur absorbansi dengan tepat. Yang ketiga, stray light, mengukur jumlah cahaya yang tidak diinginkan yang masuk ke detektor. Yang keempat, resolusi, mengukur kemampuan alat untuk membedakan dua puncak yang berdekatan. Langkah-langkah kalibrasi: yang pertama, siapkan larutan standar dengan konsentrasi yang diketahui. Yang kedua, nyalakan spektrofotometer UV Vis dan biarkan selama beberapa waktu agar mencapai suhu yang stabil. Yang ketiga, pilih mode kalibrasi pada alat. Yang keempat, masukkan kuvet berisi larutan standar ke dalam kompartemen sampel. Yang kelima, tekan tombol start untuk memulai proses kalibrasi. Yang keenam, alat akan membaca absorbansi atau transmitasi larutan standar. Yang ketujuh, alat akan menampilkan hasil kalibrasi pada layar display. Yang kedelapan, catat hasil kalibrasi untuk dokumentasi. Troubleshooting spektrofotometer UV Vis. Yang pertama itu, hasil pengukuran tidak akurat. Penyebabnya, larutan standar tidak akurat, kuvetnya kotor, masalah pada detektor. Solusinya, periksa konsentrasi larutan standar, bersihkan kuvet, periksa detektor. Yang kedua, spektrum tidak halus. Penyebabnya, gelembung udara di kuvet, sampel tidak tercampur dengan baik, masalah pada monokromator. Solusinya, hilangkan gelembung udara, campur sampel dengan baik, periksa monokromator. Yang ketiga, baseline tidak stabil. Penyebabnya, lampu sumber cahaya tidak stabil, masalah pada elektronik. Solusinya, periksa lampu sumber cahaya, periksa elektronik. Yang keempat, alat tidak mau menyala. Penyebabnya, kabel daya tidak terpasang dengan benar, sekring putus, masalah pada power supply. Solusinya, periksa kabel daya, pasang sekring baru, periksa power supply. Dan terakhir, pembacaan data spektrofotometer UV Vis. Hasil pengukuran spektrofotometer UV Vis dapat dibaca dalam bentuk spektrum, grafik yang menunjukkan hubungan antara absorbansi atau transmitasi dengan panjang gelombang. Yang kedua, nilai absorbansi pada panjang gelombang tertentu. Yang ketiga, nilai transmitasi pada panjang gelombang tertentu. Berikut cara membaca hasil spektrofotometer UV Vis. Yang pertama, spektrum. Identifikasi puncak. Puncak pada spektrum menunjukkan adanya senyawa yang menyerap cahaya pada panjang gelombang tersebut.
Tentukan tinggi puncak. Tinggi puncak menunjukkan konsentrasi senyawa yang menyerap cahaya. Tentukan panjang gelombang maksimum. Panjang gelombang maksimum adalah panjang gelombang di mana absorbasi senyawa paling tinggi. Yang kedua, nilai absorbansi. Nilai absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi senyawa. Semakin tinggi nilai absorbansi, semakin tinggi konsentrasi senyawa. Yang ketiga, nilai transmitasi. Nilai transmitasi berbanding terbalik dengan konsentrasi senyawa. Semakin tinggi nilai transmitasi, semakin rendah konsentrasi senyawa.